Kembali di Metro Bisnis, pemirsa, dalam kondisi pelemahan ekonomi global dan domestik saat ini, kondisi perbankan Indonesia masih tergolong cukup baik. Bahkan kondisi perbankan saat ini dianggap masih kuat untuk menahan atau menyerap kredit macet yang telah mengalami kenaikan hingga 2,6%. Perlambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah serta anjloknya harga komoditas belum mengguncang sektor perbankan. Beberapa indikator kesehatan perbankan masih berada jauh di atas level aman. PLT Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Fauzi Iksan menyebut saat ini bahkan rasio kecukupan modal perbankan telah mencapai 20% yang diklaim sebagai yang tertinggi dalam sejarah. Sejak awal tahun, rasio kecukupan modal perbankan umum selalu di atas 20%. Bulan Juli mencapai 20,78%. Sementara itu, kenaikan non-performing loan atau kredit macet juga masih berkisar di 2,6%. Berbeda dengan krisis tahun 2008 saat NPL perbankan naik hingga 2,8%. Dengan indikator tersebut, perbankan umum dianggap mampu menghadapi gejolak ekonomi termasuk pelemahan nilai tukar rupiah. Fauzi yakin jika nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga 16.000 per dolar, kondisi perbankan masih cukup kuat. Ini masih di bawah misalnya 3,5% pada saat krisis finansial global di tahun 2008. Jadi kalau kita melihat tingkat profitabilitas bank, tingkat permodalan bank masih cukup kuat untuk menahan atau untuk menyerap kenaikan NPL. Dari sisi perbankan, kita melakukan stress test selama masih di bawah 16.000 ya, kembali lagi tingkat permodalan bank itu masih. Otoritas Jasa Keuangan yakin kondisi perbankan akan terus membaik dilihat dari pertumbuhan kredit yang masih meningkat, sementara rasio kredit macet atau NPL diperkirakan menyusut dengan naiknya pencadangan. 2,7% tidak ada perubahan yang berarti, karena saya kira juga kredit belakangan hari ini meningkat lagi ya. Jadi saya pikir nanti kita lihat. Kami optimis angka itu tidak akan bergeser banyak sampai akhir tahun. Itu angka gross, angka netnya setelah dikurangi dengan pencadangan yang tersedia, saya kira hanya tinggal 1,7 atau 1,5% saja yang netnya. Tahun ini OJK menilai pertumbuhan kredit perbankan bisa menembus 10 hingga 11%. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi awal OJK sebesar 14%. Dari Jakarta, Aisyah Mia Dinar, Emrits One, Metro TV.